Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi, sembuh dari anxiety dan psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari belenggu anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung atau GERD. Sudah fresh? Alhamdulillah, berkat doa rekan-rekan semua. Saya yakin itu doa rekan-rekan juga berpengaruh pada kesembuhan saya yang alami flu berat. Bisa dibilang berat ya berat, enggak sih sebenarnya sih. Ya saya kira cuma flu biasa saja, panas wajar begitu. Dan banyak komen-komen memberi semangat kepada saya. Ada yang bilang begini, itu cuacanya Pak, nggak usah khawatir, bilang gitu. Ada minum jahe Pak, dan ini. Ada yang memberi semangat saya, ini lagi musimnya emang begitu Pak, nggak apa-apa itu. Nah, dari komen-komen Anda itulah setelah saya baca, membuat saya semangat. Alangkah baiknya Anda juga mensugesti diri Anda dengan motivasi-motivasi yang Anda berikan kepada saya. Itu ya, itu yang paling penting juga, Anda bisa memberi motivasi tersendiri buat Anda semua ya. Sugesti sendiri terhadap diri Anda ya. Itu salah satu obat juga gitu. Kemarin saya sudah mengajarkan Anda mengenai kunci kesembuhan anxiety maupun psikosomatis. Kunci yang pertama adalah ya hilangkan marah gitu ya, yang pertama itu. Yang kedua, menimbulkan rasa percaya diri. Itu adalah kunci kesembuhan anxiety psikosomatis. Nah, ini yang ketiga ini adalah yang lebih utama juga. Sebenarnya semua sangat berpengaruh, tetapi ini juga paling berpengaruh, yaitu apa? Ketenangan. Ya. Hadapi semua sensasi yang Anda rasakan itu dengan ketenangan. Mulai sekarang Anda harus mempunyai jiwa yang tenang, atau yang istilahnya adalah mutmainah, itu jiwa yang tenang. Hadapi dengan ketenangan. Dan semua itu memang ada ilmunya. Menghadapi sensasi-sensasi anxiety, psikosomatis, kalau tidak tahu ilmunya, ya kita akan bingung. Waduh, bagaimana ini? Waduh, bagaimana ini? Pasti begitu. Contohnya panic attack. Kalau Anda mengalami panic attack dan tidak tahu kuncinya, saya yakin Anda pasti mundar-mandir. Waduh, ini bagaimana? Waduh, ini bagaimana? Nah, sudah ini bagaimana, banyak gerak, mundar-mandir ke sana kemari, itu justru akan menguras energi Anda, menambah dada Anda semakin berdebar-debar. Gitu ya. Kalau Anda mengalami panic attack, kuncinya adalah Anda tetap tenang, relax ya. Tenang, relax. Jangan Anda mundar-mandir ke sana kemari terus berpikir, waduh jangan, wah minder. Jangan, itu salah ya. Menurut saya, menurut pengalaman saya, itu salah total ya. Kalau Anda panic attack, banyak gerak, terus tambah takut, terus mundar-mandir, justru dada Anda akan berdebar semakin kencang gitu. Sama, misalkan Anda pergi ke suatu tempat atau jalan kaki lah. Anda sudah memberanikan jalan kaki, dan dalam perjalanan Anda merasakan sempoyongan, keleyengan, itu Anda hadapi dengan ketenangan. Jangan setelah Anda jalan itu, sensasi itu datang, Anda terus bingung, loh kok malah begini. Akhirnya Anda pulang, menambah kecepatan jalan Anda. Nah,
menambah kecepatan jalan Anda, akhirnya dada Anda semakin berdebar-debar. Rileks aja, santai aja. Kalau sensasi itu datang, nah rileks dulu, rileks aja. Rileks, tetap tenang. Kalau Anda terpaksa ingin pulang dan tidak bisa mengendalikan, tetap jalan dengan pelan-pelan, tenang, santai, santai aja, santai sambil mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Tenang aja, semua hadapi dengan tenang, begitu. Kalau Anda tenang, rileks, otomatis otak ini juga akan tenang, walaupun itu susah. Makanya perlu yang namanya latihan. Kalau Anda tidak melatih, kapan lagi Anda latihan itu? Ya itu, latihannya yaitu ya, menimbulkan rasa percaya diri. Anda ingin jalan kaki, kok saya jalan kaki kok malah sensasi itu datang? Iya, memang datang. Nah, di situ dibutuhkan yang namanya ketenangan. Anda latih sedikit demi sedikit ya, untuk menimbulkan percaya diri. Latihan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, gitu ya. Nikmati prosesnya, gitu. Pelan-pelan. Kalau sensasi itu datang, tenang, rileks. Jangan tergesa-gesa, jangan menambah kecepatan Anda jalan kaki. Misalnya Anda naik sepeda motor, dan rasa itu, wah malah, kok datang-datang gini. Anda terus menambah kecepatan ingin pulang, salah itu. Ya, Anda tetap harus rileks dan tenang. Karena apa? Ketenangan ini sangat mempengaruhi kesembuhan Anda, begitu. Ya, saya kok berani ngomong begitu? Semakin saya menanggapi sensasi itu dengan takut, dengan tergesa-gesa, itu semakin parah. Dada saya berdebar-debarnya, napas saya semakin pendek, sensasi itu justru malah berdatangan. Tetapi saat saya rileks, ya rileks saja sambil menyebut asma Allah. Nah, itu akan lain lagi ceritanya. Coba Anda buktikan. Memang semua itu harus ada ilmunya. Kita melakukan sesuatu kalau tidak ada ilmu, tidak ada pegangan, maka kita akan bingung. Nah, disitulah ilmunya, yaitu apa? Ketenangan, rileks. Bagaimana mendapatkan ketenangan? Bagaimana bisa tenang kalau sensasi itu datang? Harus dilatih. Kalau Anda murung terus di rumah, tidak Anda latih, ya nanti akan begitu terus. Gitu ya. Anda harus latih sedikit demi sedikit, yaitu melatih untuk tidak marah. Yang kedua, melatih menimbulkan rasa percaya diri, yaitu dengan keluar rumah, ya, dengan pelan-pelan. Terus apabila sensasi itu datang, hadapi dengan ketenangan, rileks, begitu. Oke, singkat, padat, jelas, dan itu adalah ilmunya, gitu, ya. Semua kalau kita lakukan dengan ketenangan, maka hasilnya pasti akan maksimal. Begitu. Contohnya saja, kalau Anda mau pergi ya kemana, Anda tergesa-gesa, wah, ada aja yang ketinggalan. Nah, pasti Anda mengalami itu. Ya. Makanya saya ajari yaitu tetap tenang. Ya, kemarin saya sakit sempat ada pikiran itu, wah, tidak apa-apa, karena saya sudah melatih ya, sudah melatih sedikit demi sedikit, akhirnya ya itu, saya hadapi aja dengan tenang. Saya nggak apa-apa ini. Ini hanya pikiran saya mengaco. Pikiran dan hati itu selalu bertentangan, gitu. Anda harus yakin itu. Saat ini pikiran dan hati Anda itu bertentangan, maka santai saja ya, hadapi dengan tenang, latih sedikit demi sedikit. Untuk melatih ketenangan, yaitu salah satunya adalah dengan relaksasi dan memasukkan sugesti positif. Semua sudah saya ajarkan pada Anda semua. Ya, itu ilmu dari saya. Masih banyak ilmu yang belum saya tularkan pada Anda, tetapi harus bertahap, sedikit demi sedikit. Kalau langsung semua, nggak masuk nanti ya.
Nah, itu saja video singkat dari saya. Tetap tenang, rileks. Itu sensasi apapun hadapi dengan tenang. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.